Akan tetapi untuk mencari suatu pembimbing atau guru tasawuf harus tahu berhati-hati, harus tahu teliti maita di sana guru tasawuf. Karena semakin hari semakin bertambah atau semakin banyak yang mengajar ilmu dan mengatasnamakan ilmu tasawuf, dan masing-masing membawa nama-nama aliran yang terkenal, sangat membawa dan yang parahnya adalah sangat tarekat-tarekat ternama atau terkenal bawa sangat atasnamakan lamba mengajar dia atasnamakan tarekat halwatiyah, dia atasnamakan tarekat qadariyah, dia atasnamakan tarekat naksabandiyah dan yang lain-lain. Akan tetapi mata pelajaran yang dia sampaikan indah leba sesuai tarekat, nama tarekat yang dia bawakan, indah leba sesuai. Padahal dia ada tarekat maksudnya halwatiyah, qadariyah dan naksabandiyah, mata pelajarannya sangat murni sesuai tuntunan dalam Islam. Kan tetapi dia biasa tahu ndak leba maisan di sanga hadis dan naisan di sanga Al-Qur'an, bahkan indah nina tarima Al-Qur'an, ndena yakini Al-Qur'an ambato itu yang pak guru tahu mengatasnamakan ilmu tasawuf nawawa, kemudian atasnamakan boy tarekat yang ternama nabawakan. Contohnya tarekat iya gena di qadariyah naksabandiyah. Akan tetapi ketika diparesai penyampaiannya atau ilmu yang diajarkannya dengan ilmu yang ada di dalam tarekat qadariyah atau naksabandiyah, maka hasilnya jauh berbeda. Seakan-akan yang satunya ada di timur dan yang satunya ada di barat. Contoh misalnya, dian mesa guru lamba pak guru tahu nagasa mina ceritangan na pandai mika dominya ate manu purena pandai ka dominya ate manu nagasa mina ceritai sampai bertahun-tahun cerita. Ini pengalaman pak, mohon maaf, kan alaweta itin digena cerita, alaweta cerita sesuai apa yang didapatkan dari guru tak, mohon maaf, datau tersinggung nih basam itu tigena. Karena di atas namakan tarekat qadariyah, seharusnya dian penyaksian naweng atau guru tak. Sebelum dian penyaksian tidak boleh ada cerita. Apa-apa nari cerita, apa nari bahas. Apa nari bahas? Mandat dia penyaksian. Karena di sana ilmu tasawuf harus dian penyaksian apa dibahas. Mau dian mau penyaksian dan memang apa yang kita saksikan itu adalah sebuah kebenaran, maka ia mau itu dibahas. Tapi buktinya mau wanita ulabi misa pulau gundong guru undat tuh dia penyaksian semita cerita di apa nari paham. Mau cerita di nari pe guru dah mau tahu mendong guru opai. Karena mau lebak sangatus indong guru ta puno lamari kita tapi mau endat tuh dia penyaksian yakin ndani taruan tanda lau di sanga di isinna tasawuf palis sangga uli-uli na disang sawado isinna tasawuf dio apa yang dirahasiakan di dalam tasawuf di taitia disaksikan melalui mata hati. Nah, setelah dia penyaksian harus dilandasi, pembahasannya harus dilandasi oleh Al-Quran dan Al-Hadis.
Harus mendasar dari situ. Masa nggak ceri-ceri tadi atau pengalaman batin dari cerita anak guru tak, indai malah dijadikan hujah. Dan semuanya begitu. Semuanya begitu. Perhatikan Ponna Syekh Abdul Qadir Jalani, yakni seorang ulama besar, seorang waliullah yang mendirikan tarekat Qadariyah Ma'wani. Penyembahan yang sebenarnya hanya boleh dilakukan apabila hijab kegelapan di dalam hati terangkat. Jadi mau yakin milik hijab kegelapan di lalan di hati, maka kita menyaksikan sesuatu. Perhatikan. Menim Syekh Abdul Qadir Jalani, penyembahan yang sebenarnya hanya boleh dilakukan apabila dia mau disaksikan. Sedangkan di gena itu cerita tak sesuai cerita tak gena, ndatuk dia penyaksian. Tidak ada penyaksian, kemudian barani tau mauan aliranna Syekh Abdul Qadir Jalani. Imam Al-Ghazali wasatoi harus dian penyaksian. Naksabandia basatoi. Awal mulana mapak guru, anak guruna harus dian penyaksian. Dan tergantung caranya seperti apa, tergantung. Inna itu carana pakai silakan. Najamai dalam keadaan duduk halwat, silakan bisa. Najamai dalam keadaan napaloli atau dijamah rapat tomate dibungkus bisa. Yang penting tujuan penyaksian akan kebenaran. Menyaksikan akan kebenaran, tujuan yang paling penting di dalam tasawuf. Tania carita nalamba di Pasiluru. Mai tapai di sesuatu disaksikan pai, kemudian dian pembahasan. Seperti itulah tasawuf yang sebenar-benarnya. Tanpa adanya persaksian, apa nadi ulle dibahas? Paling sangka uli-uli nadi dibahas. Nah, ketika dian disaksikan, dian dita, maka dengan mudahnya guru mepapahani. Kambe yaitu anu muitau yaitu itu tadi yaitu tadi sekian dan sekian. Mua iya itino sekian dan sekian. Jare wasatoi anak guru. Mua dia menyaksikan anak di bahasan mi, maka insya Allah dengan mudah nah pahami di sana atau ngangan di lalat tasawuf. Tapi mua dan dia naksaksikan anak di itu magasa macerita, semita magasa di macerita guru, maka dek murid dia maka kebingungan. Pas minta dia putar-putar lomean, putar lomean dan desain naro yujuna di naro tapak nadi karena memang dan persaksian dan penyaksian. Jadi itu ada sebagai murid bahasa Yawe ya harus dipimilai tongat-tongan. Tapi mau dan dian dita wah ndai malah risan paling sangga uli-uli nah paling sangga cerita lamba di penungguruan. Anak mua cerita mohon maaf basa yau mak cerita na lamba di pendongguruan setengah mate makasih yau pandana pangapal ndak pangapal dan kemudian do ilmu na Allah taala di iya na di piapali ai nderi ulle. Ya, jadi hati-hati tahu. Kita harus pandai-pandai memilih guru. Mua guru tasawuf topa itu ya, bahasa degena ya. Tapi mua ilmu kalam nalamba dituntut. Ya, magasa itu tahu cerita. Karena ilmu kalam cerita memato itu ya. Ilmu kalam. Tapi mua ilmu tasawuf tania cerita. Harus ada persaksian. Ditapai kemudian dian pembahasan bahasa ya